Walaupun memang kita di DPRD khususnya mempertanyakan urgensinya, apalagi dalam pandemi kayak gini. Kemarin kan plottingnya gini, ini boleh dipinjemin asal digunakan buat infrastruktur yang kira-kira berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional. Kalau misalnya tidak ada berkaitan, tidak bisa. Jadi sport center itu sebenarnya buah dari RPJMD gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Pada sore hari ini saya ditemani oleh salah satu aktivis yang berkecimpung di dunia politik, Pak Dede Rohana Putra ya Pak ya, dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ya, selamat sore Pak. Ya, selamat sore Nindya dan kawan-kawan dari Banten News ya, iya. Banten News. Ya, terima kasih ya Pak sebelumnya udah meluangkan waktunya. Tadi kan sempat ada paripurna ya Pak ya? Ya, paripurnanya ternyata 3 kali saya lupa. Agak panjang jadinya. Oh iya baik Pak. Ya, dicoba aja. Oh ya, izin buka masker ya. Ya. Oke. Ya, saya ini sempat baca biodatanya Pak Dede Rohana ya Pak ya. Di situ kan banyak banget tuh Bapak aktif di beberapa organisasi, terus pernah menjuarai Olimpiade Matematika juga nih Pak. Terus cita-citanya ini kan sebagai pengusaha nasional. Betul nggak Pak? Cita-cita sebelum jadi anggota DPRD jadi pengusaha nasional. Nggak tahu salah jalan nggak Pak? Terus kenapa Pak tiba-tiba bisa berkecimpung di dunia politik ini seperti apa? Ini menjadi takdir yang saya jalani ya. Sebenarnya memang saya dari dulu inginnya fokus di usaha, tapi ternyata di dunia usaha yang saya geluti ini akhirnya saya harus banyak teman. Salah satunya berteman dengan teman-teman politikus ya. Ternyata akhirnya saya terdampar dan menjadi sebuah hobi ya, jadi menjadi aktualisasi diri di dunia politik ini. Dan kemarin 2019 saya diminta oleh partai untuk nyalon DPRD. Waktu itu pilihannya teman-teman ada yang menyarankan DPRD kota ya, dan ada juga yang menyarankan DPRD provinsi. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya saya putuskan untuk nyalon provinsi, walaupun dapil Cilegon itu dapil yang cukup keras kalau di provinsi Banten karena cuma ada 3 kursi. Teman-teman yang senior-senior menyatakan kalau untuk pemula lebih baik di kota, tapi saya yakin dengan pengalaman saya ya di aktivis khususnya, kita kan belajar panas-panasan di lapangan gitu ya. Mudah-mudahan itu sudah menjadi membentuk karakter dan jiwa berjuang saya ketika di politik. Dan alhamdulillah kemarin saya mendapatkan suara terbanyak, bahkan kalau di PAN terbanyak seprovinsi Banten ya. Di dapil saya juga saya terbanyaknya hampir 2 kali lipat dari suara-suara yang lain. Itu bagian dari prestasi bagi saya dan menjadi sebuah tantangan dan ujian ya, karena itu ada harapan besar masyarakat Cilegon khususnya kepada saya bagaimana bisa mengawal aspirasi mereka ke pemerintah Provinsi Banten. Ini kalau tidak salah Bapak di Komisi 4 ya Pak ya, anggota Komisi 4 ya Pak. Bisa diceritakan nggak Pak, Komisi 4 ini membidangi apa saja? Ya, saya sebagai ketua fraksi ya, kita fraksi PAN ini mendapatkan jatah 2 anggota di Komisi 4 ya. Nah, Komisi 4 itu ada saya sama senior saya Pak Haji Tubagus Luai. Komisi 4 itu membidangi infrastruktur ya, pembangunan sama lingkungan ya. Mitra-mitra kerja kita itu lebih banyak ke dinas yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Ada PUPR ya, ada Perkim. Itu OPD-OPD-nya ya Pak? Ya, OPD-OPD-nya dinas-dinas mitra kita itu ada Dinas Pekerjaan Umum, ada Perumahan Permukiman, ada Dinas Perhubungan, ada juga lingkungan ke SDM ya, ada juga Ekbank ya, kan pembangunan, dan ada beberapa dinas lagi yang berkaitan dengan dinas kita, dengan mitra kita. Iya. Ini saya enaknya manggilnya apa ya Pak? Kan Bapak masih muda ya, kayaknya kalau dipanggil Bapak agak... Boleh manggil Bapak, teman-teman Cilegon manggil Kang biasanya. Oh Kang Dede ya, Kang berarti Dede, biar lebih dekat manggilnya Kang Dede, aja ya. Oh ya, Kang Dede ini kan di di Provinsi Banten ini kan jalanannya masih ada yang rusak nih Pak. Masih ada banyak yang rusak, itu jalanan provinsi khususnya. Kira-kira itu menyisakan berapa kilometer lagi sih Kang untuk diperbaiki? Ya. Terakhir sebenarnya di 2019 ya. Akhir 2019 itu rakor kita terakhir itu kita
jalan pada posisi mantap itu tinggal 14 kilo lagi sebenarnya. 14 kilo lagi. Jadi hampir jalan tuh semua sudah mulus. Ada mungkin beberapa titik memang posisinya agak butuh perawatan, tapi secara umum tinggal 14% sebenarnya. Nah, harusnya 2020 selesai, sudah nggak ada lagi jalan yang kondisi rusak parah. Tinggal ada juga yang rusak-rusak ringan dan itu hanya butuh perawatan. Tapi ternyata Corona datang 2020 ya. Jadi terjadi refocusing terjadi anggaran refocusing. Jadi target yang harusnya 2020 itu Selesai. jalan posisi mantap 100% tidak tercapai. Yang 14 kilo itu tidak terselesaikan di tahun 2020 dan sisi perawatan, jalan yang butuh perawatan pun meningkat karena kemarin memang 2020 anggaran perawatannya yang dari tadinya 80 miliar kita kurangin hampir jadi 20-an miliar. Nah, jadi posisi tahun 2020 akhir itu posisinya memang agak makin banyak jalan-jalan yang butuh perawatan. Tapi insya Allah tahun 2021 ini kita genjot lagi dan memang kita ada anggaran stimulus ya dari pemerintah pusat mengenai pemulihan ekonomi nasional dari SMI ya. Ini memang kita dorong dan diminta oleh pemerintah pusat juga untuk pembangunan infrastruktur ya, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Dan mudah-mudahan 2021 ini kalau saja anggaran dari SMI itu pinjaman itu tidak ada kendala, harusnya jalan semua target pembangunan jalan tercapai harusnya ya. Sudah tidak ada lagi jalan-jalan provinsi yang rusak parah, udah nggak ada. Tinggal perawatan dikit-dikit aja. Ini terkait pinjaman ke SME ini Pak. Ini kan sebelumnya yang pertama ini sudah cair ya? Yang 2020 800-an miliar cair sudah. Iya, terus yang kedua ini kan masih belum jelas tuh Pak, yang 4,1 triliun itu ya, sekitar 4,1 triliun. Itu dari Dewan sendiri tanggapannya seperti apa sih Pak? Kalau misalnya ini kan terhambat belum dicairkan karena ada bunga ya. Iya. Ya, tanggapannya seperti apa? Jadi kita itu di APBD murni kita bahas bulan November itu sudah kita tanyakan ya ke Pak Sekda, ke Pak Gubernur, pastikan kalau pinjaman ini tanpa bunga. Nah, dan itu disaksikan oleh teman-teman anggota Badan Anggaran dan dinyatakan bahwa tidak ada bunga. Waktu itu ada perdebatan kalau pakai bunga kemungkinan mayoritas fraksi pada nolak, khususnya PAN akan nolak. Kenapa? Di posisi lagi sulit ini, ekonomi kita menurun, daya beli masyarakat menurun, kita harus dihadapkan lagi untuk bayar bunga. Ini akan kembali kepada zaman kita tahun 97 ketika krisis moneter, kita dihadapkan kepada pinjaman IMF ya, akhirnya malah menjerumuskan kita. Nah, akhirnya kita juga nolak kemarin. Tapi jawabannya bahwa ini bebas dari bunga, hanya bayar provisi. Maka kita anggarkan hanya biaya provisi itu, tidak ada bayar biaya, tidak di APBD murni tidak ada anggaran untuk bayar bunga. Nah, di pertengahan jalan di awal tahun ini ternyata ditemukan dokumen bahwa ada revisi keputusan Menteri Keuangan itu bahwa bulan November kalau tidak salah keluarnya bahwa pinjaman itu berbunga. Nah, ini akhirnya jadi dilema. Nah, kenapa dilema? Di sisi lain kita sudah masukin anggaran itu untuk pembangunan infrastruktur, tapi ternyata ini ada berbunga. Kalau berbunga tentu di APBD murni tidak ada anggaran untuk bayar bunga dan belum tentu anggota DPRD khususnya fraksi-fraksi setuju juga kalau itu pakai bunga. Anggaran murni dari APBD kita alokasikan buat pembangunan yang sifatnya sifatnya itu untuk yang kegiatan dan lain-lain ya. Sedangkan yang pinjaman itu khusus buat buat infrastruktur. Kalau itu batal, bayangkan mungkin bisa jadi tidak ada pembangunan infrastruktur di kita karena PAD kita itu lebih banyak kepada pembebasan lahan, lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan infrastruktur pemulihan ekonomi pasca Covid ini. Berarti ini belum dipastikan juga ya Pak, pinjamannya itu benar-benar tidak ada bunga atau terakhir kita komunikasi sih dari pihak Bapeda sendiri ya, termasuk dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyatakan memang fix masih belum kena bunga, walaupun surat edarannya sudah disampaikan juga kita mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan atau mungkin minggu-minggu depan itu nanti kita akan ngadain rakor lagi ya khusus Badan Anggaran mungkin untuk mempertanyakan benar atau tidak kena bunga. Kalau kena bunga akan kita kaji juga persetujuan kita di APBD kemarin cacat hukum atau tidak, karena kalau peminjaman uang dengan berbunga memang harus ada persetujuan dari DPRD. Oke, ya. Ini nanti kita lanjut lagi ya di segmen yang selanjutnya, obrolan makin seru nih ya Pak ya. Oh, oke.
kembali lagi dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Saat ini saya masih ditemani oleh Kang Dede Rohana Putra. Ya, Kang, ini kan Provinsi Banten ini kan sedang membangun infrastruktur nih. Ya kan, salah satunya tuh ada dari bidang kesehatan, ada RSUD Malimping, terus ada rumah sakit jiwa yang ada di Ciruas itu juga belum selesai ya. Terus ada dari bidang olahraga itu ada sport center. Nah, ini dari Komisi 4 sendiri, bagaimana sih pengawasannya terhadap pembangunan infrastruktur itu? Ya, di RPJMD Provinsi Banten itu memang Pak Gubernur menetapkan ya ada beberapa program strategis dalam 5 tahun harus selesai. Salah satunya adalah sport center. Sport center ini memang menyerap anggaran cukup besar, hampir 1 triliun ya, dan diselesaikan dengan anggaran multi years, jadi tidak selesai dalam satu tahun anggaran ya. Dalam pengawasannya tentu kita selain kita panggil dinas terkait untuk menjelaskan termasuk mempresentasikan rencana-rencana pembangunan tersebut, kita juga sesekali memang turun ke lapangan. Kita pastikan bahwa proyek pembangunan itu ya progresnya sesuai dengan harapan dan spek yang tercantum dalam anggaran ya, termasuk dalam dokumen-dokumen pengadaan harus sesuai. Kita berapa kali kunjungan, kalau untuk rumah sakit sebenarnya tidak terlalu besar anggarannya ya, tapi kita support itu karena memang di Banten Selatan khususnya masyarakat itu kan jauh kalau harus berobat ke daerah Kecamatan Rangkas Bitung di Lebak ya, maka di Malimping itu kita dirikan rumah sakit RSUD milik provinsi ya, itu kita support, bahkan rumah sakitnya sudah terlihat kan sekarang udah megah, udah bagus gitu. Tinggal memang ada beberapa kendala kemarin tuh, informasinya memang ada beberapa dokter yang enggan ditempatkan di sana karena terlalu pelosok ya. Tapi itu sudah terselesaikan. Kemarin saya dengar informasi dari Komisi 5 ya, termasuk rumah sakit jiwa. Tapi sekarang memang yang lebih banyak menelan anggaran salah satunya di Perkim itu yang sport center ya, termasuk penataan kawasan Banten Lama. Ini juga tahun 2021 ini kita genjot ya, ada tahapan berikutnya. Banten Lama sudah cantik dan sekarang kita percantik lagi ya, jadi ada penataan kali dan lain-lain di Banten Lama. Pokoknya Banten Lama akan menjadi kawasan religi kebanggaan masyarakat Banten. Tapi dengar-dengar itu ini Kang kawasan Banten Lama itu sekarang jadi kumuh lagi karena pedagang-pedagangnya di sekitar itu gimana tuh? Habit ya, jadi memang merubah habit masyarakat itu butuh waktu. Kalau membangun jalan bisa dalam 1, 2, 3 bulan dibeton selesai. Tapi membangun kebiasaan masyarakat itu memang butuh waktu. Ini butuh perjuangan. Kemarin juga kita waktu rakor sama Perkim, selain memang kumuh, ternyata ada tanda kutip di sana memang informasi yang kita dapatkan ya, ada sedikit gesekan pengelolaan. Nah, ini juga kita minta bagaimana supaya diselesaikan secara arif dan bijaksana. Kita ingin membangun tapi tolong dijaga ya. Kita ingin pengelolaannya rapi tapi harus ada pemberdayaan. Dan mudah-mudahan kemarin saya sampaikan juga ya, kalau perlu kita butuh merangkul dinas-dinas terkait ya, misalnya dalam tanda kutip ketika ingin menertibkan atau dalam rangka mendisiplinkan itu, misalnya kita harus kerjasama sama instansi yang disiplin ya nggak apa-apa, sama TNI Polri misalnya kalau memang dibutuhkan tuh. Kenapa? Karena mereka kan memang setiap hari disiplin tuh ya, siapa tahu kalau itu misalnya digandeng. Saya terinspirasi di kereta di Kementerian, di PT KAI ya, dulu kereta begitu amburadul, ada pedagang asongan, ada calo tiket dan lain-lain. Ketika ditertibkan, ketika itu lebih rapi walaupun memang perjuangannya luar biasa, dia butuh bekerja sama dengan TNI ya, supaya bagaimana menertibkan para pedagangnya ya, termasuk para pengguna fasilitas di kereta. Mudah-mudahan di Banten Lama ini saya kira kalau pendekatan kultural ya, terus komunikasi dengan para tokoh masyarakat di sana pelan-pelan. Memang kalau kebiasaan atau habit itu tidak bisa dalam 1-2 minggu, dalam 1-2 bulan ya bisa berubah, memang nggak bisa. Mudah-mudahan kalau dengan secara pendekatan kultural, kita juga terus-menerus ya menyampaikan kepada mereka bahwa penting ketika pembangunan itu sudah selesai, maka pemanfaatannya yang jauh lebih penting, perawatannya jauh lebih penting. Kalau penggunaannya, pengelolaannya tidak sedemikian rupa rapi, malah percuma juga, nanti akan cepat kotor, akan kumuh, dan nanti tumbuh lagi kelompok-kelompok dalam tanda kutip ya premanisme yang justru membuat orang enggan datang ke sana. Nah, ini juga yang harus kita tertibkan. Insya Allah lah, mudah-mudahan perjuangan kita ya untuk memperbaiki luar dan dalam, memperbaiki fisik dan non fisiknya mudah-mudahan berhasil.
Iya, soalnya sayang juga ya Kang ya, itu kan salah satu destinasi wisata di Banten ya. Betul. Iya. Destinasi wisata dan menjadi simbol kebanggaan Banten masa lalu dan masa kini. Banten, ya. Oh, Kang, untuk ini nih, apa skala prioritas pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten. Ini kan lagi di masa pandemi begini ya. Tapi kenapa Provinsi Banten malah membangun sport center yang memakan anggaran yang cukup besar seperti yang tadi Kang Dede sampaikan ya? Itu apa sih urgensinya dari Provinsi Banten sendiri gitu? Jadi sport center itu sebenarnya buah dari RPJMD gubernur. Jadi ketika itu pasangan gubernur ya yang sekarang Pak Wahidin sama Pak Andika itu memang membuat sebuah rencana untuk 5 tahun ke depan sebelum pandemi tentunya ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana jalan provinsi harus dalam posisi mantap tahun 2020 misalnya kan. Terus ada lagi strategisnya penataan ulang Banten lama termasuk pembangunan sport center. Itu menjadi sebuah keputusan ketika itu karena visi misinya calon gubernur menjadi visi RPJMD-nya provinsi gitu. Memang kita belum memiliki provinsi memang belum memiliki itu ya, belum memiliki sport center yang bertaraf nasional lah kira-kira di Banten ini belum ada. Mungkin Pak Gubernur ingin dalam waktu 5 tahun ini punya cindera mata ya, punya kenang-kenangan bahwa berhasil membangun proyek prestisius yang menjadi kebanggaan. Walaupun memang kita di DPRD khususnya mempertanyakan urgensinya apalagi dalam pandemi kayak gini. Soalnya kan harusnya dibutuhkan anggaran untuk yang lebih penting betul, ya, untuk kesehatan contohnya untuk menghadapi pandemi betul, ini. itu banyak termasuk dari kita mempertanyakan kenapa ini menjadi sebuah prioritas walaupun di tengah pandemi ya. Jawaban eksekutif di sana bahwa ini adalah bagian dari RPJMD yang harus dicapai. Ya selama itu tidak mengganggu ya, tidak mengganggu program-program yang dibutuhkan masyarakat, ya kita sih no problem. Yang penting kebutuhan pokok masyarakat terkait dengan pendidikan, dengan kesehatan ya, apalagi dengan pandemi seperti ini ya, program jaring pengaman sosial dan lain-lain harus tercover. Nah, baru memikirkan yang fisik seperti itu. Oh, iya. Untuk solusi yang diberikan oleh Dewan nih, kalau misalnya tadi kan terkait anggaran Pemprov itu masih bergantung pada pinjaman dana dari SMI ya. Terus untuk solusi dari Dewan jika misalnya itu dibatalkan pinjaman tersebut, solusinya seperti apa tuh Kang? Untuk memenuhi target RPJMD ya? Ya, kita lihat sih APBD kita itu dengan pinjaman tuh hampir 15 T kalau tidak salah ya. Jika ambil 4,1 T berarti ada 11 triliunan duit kita ya. Jadi kalau misalnya itu tidak jadi pinjaman, kemarin kan plottingnya gini, ini boleh dipinjemin asal digunakan buat infrastruktur yang kira-kira berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional. Kalau misalnya tidak ada berkaitan tidak bisa. Sudah kita pilih-pilih tuh. Maka duit yang dari kita dari PAD ya, dari dana alokasi umum maupun khusus itu kita anggarkan bukan buat infrastruktur yang kira-kira berdampak kepada pemulihan ekonomi. Misalnya kayak untuk pembebasan lahannya ya, atau kegiatan-kegiatan OPD yang tidak ada kaitan dengan pemulihan ekonomi. Maka kemarin itu skemanya hampir seluruh infrastruktur yang kaitannya terkait dengan pemulihan ekonomi, maka kita anggarkan dari pinjaman itu. Nah, kalau pinjaman itu gagal, kemungkinan besar bakal berantakan. Nah, mungkin harus kita evaluasi di APBD perubahan. APBD perubahan mungkin bisa dibahas di Agustus atau September baru kita bahas. Tapi yang pasti penyesuaiannya akan RPJMD nggak bakal tercapai. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur sampai mereka 2022 itu tidak akan tercapai RPJMD-nya karena terjadi penurunan PAD sejak Covid kan kita 2020 turun sekitar 2 triliun. Mungkin 2021 turun 2 triliun juga ya. Kalau tidak ada pinjaman untuk menutupi defisit anggaran itu, tentu saya pastikan RPJMD tidak akan tercapai. Itu yang tadi turun itu sebelumnya berapa tuh Kang? Kalau tidak ada Covid, APBD kita 13 sampai 13 T harusnya. Kemarin itu APBD tahun 2020 itu 13 T kalau nggak ada Covid. Gara-gara ada Covid terkoreksi menjadi 11 T. Nah, tahun 2021 pun sama. Nah, kenapa menjadi 15 T? Karena tercover dari pinjaman. Ada pinjaman yang 4,1 itu. Termasuk di APBD 2020 ada 800-an miliar itu ya, yang APBD perubahannya ada pinjaman SMI. Oke. Ya. Ini obrolannya makin mendalam ya. Kita makin mendalam dan akhirnya mengetahui
apa yang lagi dikerjakan oleh Komisi 4 sih kayak gitu kan. Oke, balik lagi nanti di season selanjutnya. Kita berada di lingkungan Jati ya, lagi survei untuk jalan penghubung antara Jati ke lingkungan Mesigit di Kelurahan Kepuh, Kecamatan Juanda, Kabupaten Cirebon. Mohon doanya mudah-mudahan realisasi tahun ini. Lanjut lagi dengan saya Nindya, masih dengan Kang Dede Rohana Putra. Kang, tadi kan terkait pinjaman SMI itu ya, katanya kan tadi yang seperti yang akan jelaskan, kalau pinjamannya jadi itu bakal diprioritaskan untuk membangun infrastruktur untuk pemulihan ekonomi. Betul. Bisa disebutkan nggak sih infrastrukturnya itu apa saja? Ya, salah satunya ya pinjaman SMI itu kita ingin menyelesaikan pembangunan Jalan Syekh Nawawi nih, dari depan kantor kita sampai ke Untirta sana ya, kita ingin selesaikan tahun ini, termasuk pembangunan flyover 2 di sana. Ada flyover yang pas tol, ada yang kereta. Ada rel kereta ya. Nah, itu nanti ada flyover turun lagi 150 nanti naik lagi. Itu termasuk kita juga ingin selesaikan pembangunan akses jalan tol dari sekitar depan rumah sakit RSUD Banten ke Cikusal. Nah, itu kalau pembebasan lahannya kita pakai APBD kita murni ya, pembangunan fisiknya dari pinjaman SMI ya. Itu yang kira-kira program besarnya, termasuk salah satunya adalah penyelesaian Sport Center ya tahun 2021 ini. Nanti insya Allah jalan ini dari Palima sampai ke Pakupatan tuh sudah lebar semua. Kayak sekarang kan lebar sempit gitu. Ya, betul. Nah, nanti mudah-mudahan tahun 2021 ini kalau pinjaman SMI-nya tidak ada kendala, harusnya jalan dari sini ke sana udah lebar semua. Termasuk ada jalan baru tuh, bagus juga dari depan RSUD ke pintu tol. Jadi nanti anggota dewan atau Pak Gubernur kalau mau pulang ke Tangerang nggak perlu ke Serang Timur yang sudah macet, ke pintu tol baru ke Cikesal dari depan RSUD, dan jaraknya sama. Dari kantor gubernur ke Serang Timur sama ke pintu tol yang baru jaraknya sama, sekitar 10 kilo. Dari kalau ke sana jalannya lebar, mungkin lebih banyak memilih ke pintu tol baru daripada ke pintu tol Serang Timur yang sudah crowded kadang-kadang di jam-jam tertentu ya. Iya, betul. Terus ini Kang, untuk kan sempat ada yang beredar tuh Kang isu penunjukan langsung yang ada di LPSE. Nah, itu LPL yang miliaran rupiah itu gimana sih tanggapannya dari Komisi 4? Pengawasannya itu seperti apa? Kenapa bisa ada isu tersebut gitu? Ya, kita memang baru akan memanggil Biro Adpem ya. Kalau informasi yang kita dapatkan ya, bahwa memang PL itu argumen dari pihak mereka memang diperbolehkan dengan kriteria-kriteria yang tersebut ya. Tapi sebenarnya yang kita ketahui kan harusnya PL itu tidak melebihi nilai 200 juta ya. Kalau itu kan yang pemiliaran tuh. Iya, cuma katanya ada argumen kriteria-kriteria itu. Makanya nanti akan kita panggil tuh. Kalau memang kriteria itu memenuhi kriteria ya, tidak berdampak hukum, ya oke aja, kita kan nggak masalah. Tapi kalau misalnya ternyata di sini ada tanda kutip ya, ada praktek-praktek yang patut kita curigai, saya kira ya ini harus menjadi pemantauan dari kita sebagai wakil rakyat dalam hal pengawasan ya, maupun teman-teman masyarakat, media, dan teman-teman yang lainnya lah ya, yang memang harus sama-sama mengawasi kegiatan tersebut. Iya, oke. Tadi kan itu kita bahas yang agak berat-berat ya Kang ya. Untuk isu yang lain nih ya, seperti air yang layak untuk di Provinsi Banten ini seperti apa nih sih Kang? Air yang layak ya? Iya. Ya, memang kan sepertinya masih kurang ya. Kemarin sempat ada kunjungan dari Menko PMK juga tuh. Ya, masih kurang, khususnya Cilegon ya. Khususnya Cilegon itu kita tidak punya sumber air. Kita tidak punya sumber air. Air yang sekarang itu lebih banyak industri ya, dan masyarakat itu disuplai dari Krakatau Tirta Industri yang dari daerah Sinangka ya. Ya sekarang itu kita masih kekurangan banyak. Nah, makanya pemerintah pusat itu membuat 2 waduk ya, waduk Sindang Heula sama waduk yang Karian. Nah, itu memang rencananya waduk Sindang Heula juga sekitar 15% kemarin akan disuplai ke Cilegon ya buat masyarakat. Waduk Karian lebih besar lagi kapasitasnya, itu nanti bisa buat ke Serang, ke Cilegon gitu, dan buat industri, bahkan kalau waduk Karian sampai ke Jakarta.
air bersih itu memang menjadi problem kota yang urban, kota yang maju, yang berkembang ya. Kenapa? Karena semakin banyak masyarakatnya, tempat tinggalnya semakin banyak, ketersediaan air tentu makin banyak. Kalau sekarang kita mengandalkan air bawah tanah itu kan terbatas dan merusak memang. Kita lihat misalnya Jakarta dengan begitu banyaknya pemukiman, ya, gedung-gedung pencakar langit itu, kalau dia menggunakan air bawah tanah, seberapa banyak air yang disedot, maka permukaan tanah itu akan turun, karena dari setiap air yang disedot itu kan akan ke bawah pasirnya. Bayangkan ada berapa pipa yang masuk ke perut bumi itu, ke tanah itu, yang menyedot air dan itu ke bawah. Maka kan tidak diperbolehkan sebenarnya. Nah, maka solusinya adalah dengan pengelolaan air permukaan itu ya. Kita kan untuk Banten sebenarnya banyak kali-kali yang airnya cukup banyak ya. Kalau itu misalnya kita kelola, kita buatkan waduk, dan waduk itu nanti dibikin water treatmentnya supaya airnya layak untuk digunakan oleh masyarakat. Ya, mudah-mudahan jangka waktu ke depan ya, tidak lama lagi ya, dan mungkin kebutuhan air untuk 10-20 tahun ke depan harusnya sudah terjawab dengan adanya pembangunan Sindang Heula dan Waduk Karian. Kalau Waduk Karian yang Sindang Heula tidak dibangun sekarang, kita yakin 10-20 tahun ke depan Serang akan menjadi kota yang metropolis. Ada lagi misalnya Cilegonnya ya, Pandeglang yang mungkin ada juga terbentuk kota-kota yang modern, penghuninya banyak, pasti akan kekurangan air. Nah, mudah-mudahan ini menjadi jawaban kebutuhan air masa depan buat Provinsi Banten. Iya, Waduk Karian ini kan juga dikatakan untuk solusi banjir juga ya, Kang ya. Ini pembangunannya seperti apa sih? Pengawasannya dari Mitra Komisi 4 itu seperti apa? Ya, kita 2019 kita pernah datang juga ke sana, kita lihat progresnya. Memang agak lambat ya kemarin itu. Iya. Tahun 2020 juga kita datang ke sana waktu pas ada banjir ya. Memang bukan rencananya, karena memang itu kan yang dibendung adalah aliran sungai ya, yang cukup besar dan kadang-kadang memang menjadi banjir di Kabupaten Serang. Tentu kalau misalnya ada waduk di sana, ada bendungan di sana, air itu akan tertahan dulu di sana. Tinggal sejauh mana dia bisa menahan, berapa juta kubik dia bisa ditahan gitu ya. Nah, cuman memang karena di pandemi sekali lagi, APBN yang digunakan untuk membangun Waduk Karian juga sama terhambat. Yang harusnya dia selesai tahun 2020. Harusnya tahun kemarin mundur. Kemungkinan selesainya 2021 akhir tahun ini. Itu pun mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalau ada kendala mungkin bisa mundur lagi tahun depan, tapi mudah-mudahan tahun 2021 ini selesai. Itu menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan infrastruktur yang dari anggaran. Gini, kalau waduk itu kita berbagi peran sama pemerintah pusat. Penyediaan lahannya kemarin kita, lahannya tuh ya, pembangun infrastrukturnya pemerintah pusat. Nah, nanti kalau sudah jadi, kalau itu diserahkan ke kita, maka kita harus menyiapkan infrastrukturnya. Apa misalnya water treatmentnya, apalagi misalnya kalau kita mau salurkan, kita harus bangun pipa-pipanya. Itu juga membutuhkan uang yang cukup besar. Bukan uang sedikit itu ya. Ya membangunnya juga memang butuh uang yang besar, tapi ketika kita kelola menjadi sebuah air baku yang bisa dikonsumsi masyarakat, kan butuh teknologi ya, butuh pembangunan. Kalau Sindang Heula sudah kita bangun tuh, water treatment, tinggal yang di sana kalau sudah selesai nanti kita bangun. Bahkan kalau di Waduk Karian itu berpotensi untuk dibangun turbin penghasil listrik ya. Sindang Heula juga bisa, cuma terlalu kecil. Nah, kalau yang di sana kemungkinan besar listriknya agak lumayan juga tuh. Mungkin jangka panjangnya bisa saja, misalnya kalau sudah pengelolaan serahkan Provinsi Banten, kita bisa misalnya buat pembangkit listrik tenaga turbin ya, untuk penghasil listrik ya, biar itu kan bagian dari energi terbarukan. Dan rencana umum energi daerah Provinsi Banten memang ke depan harus mengurangi juga listrik dari pembakaran batu bara. Jadi berencana untuk membangun tenaga turbin ya Pak? Iya, tenaga turbin. Oke, terima kasih Kang Dede Rohana untuk waktunya. Jangan lupa like and subscribe YouTube Banten News. Siap, jangan lupa nomor 1 ya, like and subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, di kesempatan yang lain, di podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten.